Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lam yazal aliman qadira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin allazi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira, wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa dalam setiap kajian subuh kita, saya bacakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama hadis yang kandungannya boleh jadi disalahpahami oleh sebagian orang, dan syarah atau penjelasan para ulama kita tentang makna sebenarnya dari kandungan hadis tersebut. Untuk subuh ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud di dalam kitab sunannya, juga oleh Imam An-Nasai dalam kitab sunannya, dan Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi fi syai'in minad du'a illa fil istisqa, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi hatta yura bayadu ibtaihi. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, kecuali ketika meminta hujan atau istisqa. Dan ketika meminta hujan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sampai terlihat putihnya ketiak beliau. Hadis ini dinilai oleh para ulama hadis sebagai hadis yang sahih. Kemudian pertanyaan yang muncul adalah, karena di dalam hadis tadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, kecuali pada saat istisqa, pada saat meminta hujan. Sementara sekian banyak riwayat hadis yang menunjukkan anjuran untuk mengangkat kedua tangan ketika berdoa, dan begitu juga diisyaratkan di dalam Al-Quran. Misalnya pada surah Taubah ayat 67, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa ciri dari orang-orang yang munafik. Allah SWT berfirman, al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum
nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan, sebagian mereka adalah bagian dari sebagian yang lain. Mereka menyuruh kepada perbuatan yang mungkar, mereka mencegah dari perbuatan yang baik. Wa yakbiduna aydiyahum, dan mereka menggenggam tangan-tangan mereka. Mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu benar-benar adalah orang-orang yang fasik. Nah, di dalam ayat tadi At-Taubah 67, salah satu ciri dari orang-orang yang munafik itu adalah wa yakbiduna aydiyahum, mereka menggenggam tangan-tangan mereka. Para ulama kemudian menjelaskan makna dari menggenggam tangan-tangan mereka itu adalah la yamudduna ilaina fis su'al, mereka tidak menengadahkan tangannya kepada kami ketika meminta. Berarti sebaliknya, ciri orang yang beriman itu adalah mereka yang menengadahkan kedua tangannya ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti apa cara memahami hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik tadi, bahwa Nabi tidak pernah mengangkat kedua tangannya dalam berdoa kecuali pada saat istisqa. Paling tidak ada dua cara ulama kita memberikan penjelasan. Yang pertama, kalau ada sahabat yang menyampaikan sesuatu tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi tidak pernah melakukan, sementara sahabat yang lain menyatakan Nabi pernah melakukan, maka isbat didahulukan daripada Nabi. Yang menyatakan pernah itu lebih didahulukan daripada yang mengatakan tidak, karena sahabat tentu jujur dalam perkataannya. Tapi maknanya adalah sahabat yang mengatakan tidak itu artinya tidak melihat atau tidak pernah mengetahui. Tapi ada sahabat lain yang pernah melihat atau mengetahui apa yang tidak diketahui oleh sahabat yang pertama. Nah, ini cara pertama ulama kita. Tapi cara yang paling bagus kata para ulama kita, yang dimaksud oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi tidak mengangkat kedua tangannya dalam berdoa kecuali pada saat istisqa, maksudnya adalah la yubalighu fir raf'i. La yubalighu fir raf'i, tidak berlebihan mengangkat kedua tangannya atau tidak mengangkat tangannya setinggi-tingginya. Kalau berdoa selain istisqa, Nabi tidak mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Tapi ketika berdoa pada saat istisqa, Nabi SAW mengangkat kedua tangannya setinggi-tingginya. Nah, itulah sebabnya di ujung hadis disebut, begitu tingginya Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, karena Rasulullah SAW yarfa'u yadaihi, Nabi mengangkat kedua tangannya hatta yura bayadu ibtaihi, sampai terlihat putihnya ketiak beliau. Berarti Nabi mengangkat kedua tangannya setinggi-tingginya. Nah, itu cara ulama kita memberikan penjelasan terhadap kandungan hadis yang boleh jadi disalahpahami oleh sebagian orang. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah SWT, tentang doa. Doa itu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan sebagai intisari, otaknya, sumsumnya ibadah. Kata yang digunakan oleh Nabi SAW untuk mensifati doa adalah muh. Ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu adalah muh. Muh itu artinya intisari, sumsum, inti dari ibadah. Nah, kemudian doa itu kata para ulama kita adalah miftahul hajah, kunci terpenuhinya hajat. Jadi doa adalah kunci terpenuhinya hajat. Seakan-akan hajat, kebutuhan, keperluan kita ini tersimpan di dalam satu perbendaharaan, tersimpan di dalam satu tempat. Nah, untuk bisa meraih hajat yang tersimpan di suatu tempat itu dibutuhkan kunci. Kunci untuk meraihnya adalah doa. Namun ulama lain melanjutkan bahwa doa itu adalah kunci dari hajat.
Tapi yang namanya kunci ada geriginya, ada gigi-giginya. Nah, gigi-giginya itu adalah tidak memasukkan ke dalam tubuh kita makanan dan minuman yang haram. Jadi gigi-gigi dari kunci doa itu adalah hanya memasukkan makanan-makanan yang halal ke dalam tubuh kita. Nah, seperti diceritakan di dalam hadis, kata sahabat, zakaralana rajulun, Nabi pernah menceritakan kepada kami tentang seorang laki-laki, yutilus safar, dia menempuh perjalanan yang jauh, as'atha akbara, begitu jauhnya perjalanannya sehingga rambutnya acak-acakan, pakaiannya sudah terkena dengan debu, dan di sepanjang perjalanan itu yamuddu yadaihi ilas sama, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit sambil berdoa, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ini Nabi ceritakan bagian yang baik yang dilakukan oleh laki-laki tadi, menempuh perjalanan jauh untuk tujuan kebaikan. Ada ulama yang memahami perjalanan haji, ada ulama yang memahami perjalanan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Yang jelas tujuannya baik. Lalu kemudian di sepanjang perjalanan dia selalu berdoa, mengangkat kedua tangannya. Ini juga bagian baik yang Nabi ceritakan. Tapi kemudian ada masalahnya. Mengapa doa itu kemudian tidak diijabah oleh Allah SWT? Nabi lanjutkan, mat'amuhu haram, sumber makanannya berasal dari yang haram. Wa mashrabuhu haram, sumber minumannya berasal dari yang haram. Wa malbasuhu haram, sumber pakaiannya berasal dari yang haram. Wa ghuzziya bil haram, tubuhnya tumbuh dari makanan yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Nah, bagaimana mungkin doa dari orang yang seperti ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena itu dalam berdoa ada adab-adabnya. Di antara adab-adab dalam berdoa tersebut yaitu menjaga diri kita dari makanan, minuman, dan juga pakaian yang bersumber dari sesuatu yang haram. Adabnya juga yaitu mengangkat kedua tangan ketika berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi SAW juga menjelaskan, innallaha hayyun karim, sesungguhnya Allah itu maha pemalu, Allah itu maha mulia. Yastahyi min abdihi, Allah malu kepada hambanya. Iza rafa'a yadaihi ilaihi, kalau ada seorang hamba dia angkat kedua tangannya meminta kepada Allah, summa yarudduhuma sifran, lalu kemudian tangan itu kembali dalam keadaan hampa, dalam keadaan kosong, Allah malu. Kalau ada hamba sudah angkat tangan berdoa, tangannya kembali dalam keadaan hampa, dalam arti tidak dikasih apa-apa oleh Allah SWT. Ya, ibaratnya walillahil masalul a'la. Misalnya ada peminta-minta Pak datang ke rumah, awalnya kita tidak mau kasih, tapi karena kelihatan mengiba-iba sekali, kelihatan butuh sekali, ya, sampai misalnya ya, dia duduk di beranda rumah kita mengiba-iba. Ya, dari yang tadinya tidak mau memberi, sudah kasih sajalah berapa-berapa yang mau dikasih. Nah, Allah juga malu kalau kita ini sebagai hambanya sudah berdoa, mengangkat kedua tangan, lalu tangan itu kembali dalam keadaan hampa, dalam keadaan kosong, tidak dikasih apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata seorang ulama sufi, Sahal bin Abdullah, kata beliau, doa yang paling mustajab itu adalah doaul hal. Apa maksudnya doaul hal? Doaul muttar, doa yang terdesak, doa yang mesti saat itu juga. Ya. Dikisahkan tentang seorang ulama tasawuf, Imam Junaid al-Baghdadi. Beliau sayyidu hadhihi ta'ifah, penghulu para ulama tasawuf. Suatu waktu ada seorang perempuan datang menemui Imam al-Junaid. Dia sampaikan, wahai Imam, tolong doakan saya supaya putraku kembali ke rumah, karena dia pergi, dia menghilang. Kata Imam Junaid al-Baghdadi, bersabarlah, pulanglah kembali ke rumah. Nah, maka ibu itu kemudian pulang kembali ke rumahnya. Tidak lama kemudian datang lagi, dia temui Imam Junaid al-Baghdadi, wahai Imam, tolong doakan saya supaya putra saya kembali. Kata Imam Junaid al-Baghdadi, bersabarlah, pulanglah kembali ke rumahmu.
pulang kembali ke rumahnya. Dan lama kemudian datang lagi, wahai imam, doakan saya ya supaya putra saya kembali. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, bersabarlah, pulanglah kembali ke rumahmu. Kata ibu itu, kesabaran saya sudah habis wahai imam, saya sudah tidak bisa lagi bersabar, tolong doakan saya. Maka kata Imam Junaid Al-Baghdadi, kalau begitu pulanglah ke rumahmu, anakmu itu sudah ada di rumah. Pulanglah Imam Junaid Al-Baghdadi ke rumahnya, dan alhamdulillah ternyata putranya, pulanglah ibu tadi ke rumahnya, dan alhamdulillah ternyata putranya betul-betul sudah ada di rumah. Nah, si ibu itu kemudian balik lagi kepada Imam Junaid Al-Baghdadi, kemudian bertanya, dari mana anda tahu putra saya sudah kembali? Ucapkan terima kasih, terus bertanya, dari mana anda tahu putra saya sudah kembali? Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, karena Allah SWT sendiri yang menyatakan di dalam Al-Quran, siapakah yang akan mengabulkan doanya orang yang terdesak, doanya orang yang kepepet, doanya orang yang butuh sekali, kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang masuk yang dirahmati, dimuliakan Allah. Bahasan yang berikutnya tentang doa. Ada satu pertanyaan yang didiskusikan oleh ulama kita tentang mana yang lebih baik, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau ridha dengan ketetapan Allah sehingga tidak berdoa. Contoh yang sederhana Pak ya, katakanlah misalnya saya sakit ini, saya sakit. Nah, saya dituntut untuk ridha dengan ketetapan Allah, berarti menerima sakit itu. Nah, pertanyaannya kemudian, mana yang lebih baik? Berdoa minta kepada Allah agar saya disembuhkan, atau ridha dengan ketetapan itu sehingga tidak berdoa, tidak minta untuk disembuhkan? Nah, ulama kita beda pendapat. Sebagian ulama menyatakan bahwa berdoa tetap lebih baik, karena doa itu sendiri adalah ibadah, dan itu pemenuhan terhadap hak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kewajiban kita untuk menghambakan diri kepada Allah. Maka berdoalah. Ulama lain mengatakan tidak, yang lebih baik itu adalah as-sukut, diam, tidak berdoa, tidak minta kesembuhan, karena ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasarnya apa? Di dalam hadis hadis qudsi, Allah SWT berfirman, man sagalahu zikri an mas'alati a'taituhu afdala ma'utiyas sa'ilin. Kalau ada seorang hamba yang sibuk berzikir, mengingat saya, sehingga dia tidak minta kepada saya, maka saya akan memberikan kepadanya yang lebih utama, yang lebih baik dibandingkan apa yang diberikan kepada orang yang banyak meminta. Ini ada dua orang hamba Pak, yang satu sibuk minta, ya Allah kasih saya ini, kasih saya ini, kasih saya ini, sibuk minta. Yang satu Pak sibuknya zikir, tidak meminta, dia berzikir saja, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, di dalam hadis qudsi tadi Allah nyatakan, saya akan memberikan yang lebih banyak, yang lebih baik, yang lebih utama kepada yang sibuk berzikir itu daripada yang sibuk meminta kepada saya. Nah, perlu juga kita pahami yang masuk yang dimuliakan Allah, bahwa ketika berdoa itu bukan berarti mau memberitahu Tuhan apa yang kita butuh. Ya, ini bukan berarti kita mau memberitahu Tuhan, ini yang saya butuh ya Allah. Sampai-sampai ada yang mengajarkan kalau meminta, sebutkan secara detail itu apa yang kamu inginkan. Misalnya kalau meminta rumah, sebut rumah tipe berapa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu orang berdoa bukan mau memberitahu Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mengetahui, tidak perlu diberitahu ya. Bukan kita berdoa untuk memberitahu Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita butuh. Nah, karena itu ada ungkapan ulama kita, bahkan dinisbatkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa itu? Ilmuhu bihali yuni an su'ali. Pengetahuan Allah tentang keadaanku sudah mencukupi saya untuk tidak meminta kepadanya. Apa saya minta, Allah sendiri sudah lebih tahu tentang keadaan saya. Waktu beliau berada di dalam kobaran api, kan datang Jibril alaihissalam, tanya kepada Ibrahim, apa yang kamu butuh? Apa yang kamu butuh? Kata Nabi Ibrahim, kalau dari kamu Jibril tidak ada. Coba kalau kita Pak dalam kobaran api datang Jibril, apa yang kamu butuh? Padamkan cepat ini api Jibril. Ibrahim tidak, kalau dari kamu Jibril tidak ada. Terus apa yang kamu minta sama Allah? Kata Nabi Ibrahim, ilmuhu bihali yugni an su'ali.
pengetahuan Allah tentang keadaanku sudah mencukupi saya untuk tidak meminta kepadanya. Maka Nabi Ibrahim itu tidak meminta ketika dalam kobaran api, "Ya Allah, padamkan api ini." Yang beliau ucapkan apa? "Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir." Cukuplah Allah bagi saya. Ya, Allah lah sebaik-baik wakil, Allah sebaik-baik pelindung, Allah sebaik-baik penolong. Maka Allah kemudian yang memerintahkan kepada api itu, ya, kuni bardan, jadilah engkau dingin. Wassalamun ala Ibrahim, berikanlah keselamatan kepada Ibrahim. Ada juga ulama kita menyatakan seperti ini, dikembalikan kepada isyarat yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati kita. Kalau yang Allah berikan isyarat di dalam hati, berdoalah, maka berdoa. Isyarat seperti apa bentuknya? Misalnya ditanamkan di dalam hati kita pengharapan, ya, ketika sakit, paling contoh sakit, Allah tiba-tiba isyaratkan, tanamkan dalam hati, saya berharap mudah-mudahan saya sembuh. Maka berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya disembuhkan. Tapi kalau isyarat yang Allah masukkan ke dalam hati kita adalah kesabaran, keridhaan, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa rasa malu? Kita sakit baru 3 hari sudah minta sembuh. Sementara bertahun-tahun kita dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jarang kita mensyukuri. Ya. Kita ini hamba manja sekali. Bertahun-tahun pas sehat, jarang kita bersyukur. Baru 3 hari sakit sudah mengeluh. Minta, "Ya Allah, sembuhkan saya." Jadi dilihat kepada kondisi hati kita. Ini Allah berikan isyarat apa? Isyarat berdoa, ya berdoa. Isyarat bersabar, ridha, ya ridha dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ulama kita yang menyatakan, kalau hanya untuk kepentingan dirimu, lebih baik kamu ridha. Kalau hanya untuk kepentingan dirimu saja, minta sembuh untuk apa? Ya supaya kamu bebas jalan ke sana kemari, kepentingan dirimu. Tapi kalau untuk kepentingan orang banyak, berdoalah supaya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu untuk kepentingan orang banyak. Sama Pak, kalau kita berdoa untuk kepentingan kaum muslimin, maka tentu lebih utama berdoa dibandingkan ridho dengan ketetapan itu. Contoh misalnya, Palestina yang diserang terus menerus, ya kita kemudian mengatakan lebih baik ridha dengan ketetapan, tidak usah minta supaya Allah memberikan nusrah, memberikan pertolongan, tidak. Ini bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan kaum muslimin. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, terakhir saya ceritakan satu kisah. Ini ada di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah yang ditulis oleh Al-Arifu Billah Abu Al-Qasim Abdul Karim bin Hawasin Al-Qushairi An-Naisaburi Qaddasallahu sirrah. Riwayat dari Anas bin Malik. Anas bin Malik juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang sama, Pak. Beliau ini khadim, ya, sahabat yang banyak berkhidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan keseharian. Beliau bercerita, di masa kami ada seorang laki-laki tajir, ya, seorang pebisnis, pedagang, yang rutenya itu dari Madinah ke Syam, balik lagi ke Madinah. Tapi yang membedakan dia dengan sahabat-sahabat yang lain, kalau sahabat yang lain pergi berdagang itu selalu rombongan, satu kafilah. Tapi kalau ini sahabat, tidak pernah dia rombongan, sendirian terus, sendirian. Dan kondisi waktu itu tidak seperti sekarang, kondisinya tidak aman, sendirian saja, karena tawakalnya kepada Allah SWT, utuh tawakalnya kepada Allah SWT. Tapi suatu ketika waktu pulang dari Syam kembali ke Madinah, tiba-tiba di tengah perjalanan dicegat oleh perampok. Ada satu orang perampok yang mencegat. Maka kata sahabat tadi, sudah begini saja, ambil hartaku, tapi biarkan saya lewat. Kata perampok itu, kalau masalah harta sudah pasti saya ambil. Tapi yang saya inginkan ini bukan cuma harta, saya juga ingin dirimu, saya juga ingin membunuhmu. Kata sahabat tadi, apa yang kamu harapkan dari saya? Ambil saja hartaku, biarkan saya lewat. Perampok itu mengulangi perkataannya, kalau harta, itu sudah milikku harta, tapi saya juga menginginkan dirimu. Akhirnya sahabat tadi menyadari bahwa tidak ada lagi nih jalan keluar. Memang bukan cuma hartaku yang dia mau ambil, nyawaku juga yang dia mau ambil. Akhirnya dia minta izin gini, kalau memang seperti itu, izinkan saya untuk melakukan, ya, amalan terakhir lah, kalau istilah kita, permintaan. Apa yang kamu minta? Saya mau wudhu dulu, saya mau salat, saya mau berdoa. Nah, diizinkan. Kalau hanya wudhu, salat, berdoa, ya kerjakanlah itu.
Ini perampok yang masih punya adab, masih punya etika. Bayangkan dia izinkan orang yang mau dirampok untuk pergi wudhu, salat, berdoa. Kalau perampok sekarang mana dia mau izinkan? Yang perampok mau merampok di jalan atau masuk di rumah, tiba-tiba pemilik rumah, tunggu dulu ya, saya mau salat dulu, mau wudhu. Ini buang-buang waktu saja. Diizinkan. Akhirnya sahabat tadi wudhu, salat 4 rakaat. Setelah itu dia berdoa kepada Allah SWT sambil membaca. 3 kali doa ini dibaca. Ya wadudu, ya wadudu, ya wadudu, ya zal arsyil majid, ya mubdi, ya mu'id, ya fa'alun lima yurid. Allahumma inni as'aluka binuri wajhika allazi mala'a arkana arsyika wa bikudratika allati qadarta biha ala khalqika wa birahmatika allati wasa'at kulla syai' la ilaha illa anta ya mugisu agisni. Wahai Engkau ya Allah yang maha mencintai, yang maha mencintai, yang maha mencintai. Wahai pemilik aras yang mulia, wahai yang memulai dan mengulangi, wahai yang melakukan apapun yang diinginkan, saya meminta kepadamu ya Allah dengan cahaya wajahmu yang telah memenuhi tiang-tiang aras, dan saya meminta kepadamu dengan kudrahmu, kuasamu yang dengannya engkau menguasai makhluk, dan dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu. Tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah. Wahai yang maha memberi pertolongan, tolonglah saya. Seketika itu juga langsung datang ya, seorang penunggang kuda putih, dan dia membawa senjata di tangannya. Nah, kemudian bertarung dengan perampok tadi. Perampok itu terjatuh. Tak penunggang kuda itu kepada pedagang, nah sekarang giliranmu, bunuhlah dia. Dikata sang pedagang, saya seumur hidup tidak pernah membunuh orang. Akhirnya penunggang kuda itu sendiri yang langsung mengeksekusi. Nah setelah itu diperkenalkanlah dirinya, saya ini sebetulnya malaikat yang bertugas di langit ketiga. Tugasku itu di langit ketiga. Kenapa saya turun ke sini? Waktu kamu baca doa tadi, pertama kali kamu baca, terdengar suara gemerincing di langit. Ribut sekali itu di langit, terdengar suara. Maka malaikat kemudian berkata, telah terjadi sesuatu yang dahsyat ini. Terus kamu baca lagi yang kedua, terbuka pintu-pintu langit. Kamu baca lagi yang ketiga, langsung turun Jibril. Lalu kemudian Jibril meminta kepada kami, ayo, siapa di antara kalian yang bisa membantu orang itu di bawah, yang sedang dalam kesulitan besar, sedang dalam masalah. Akhirnya saya minta kepada Allah supaya saya yang diutus. Nah saya yang diutus. Dan ketahuilah, jika ada yang membaca doa yang sama yang kamu baca, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya mengeluarkannya dari kesulitan hidup yang dia alami. Sahabat itu lanjutkan perjalanan sampai ke Madinah, cerita ke Nabi. Maka kata Nabi, laqanakallahu bi asma'ihil husna. Allah telah mengajarimu dengan namanya yang indah, yang apabila nama itu digunakan dalam berdoa, Allah akan mengijabahnya. Apabila nama itu digunakan ketika meminta, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi apa yang dia minta. Maka mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga adab-adab berdoa itu, dan salah satu adabnya adalah dengan menengadahkan kedua tangan ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu pengantar kajian kita di subuh ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan satu dua, saya mungkin Pak ya, saya persilakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.